Keamanan sistem database. Langsung saja materi yang pertama yaitu pengertian database dan keamanan database. Jadi database itu apa sih? Database atau basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Selanjutnya yaitu keamanan sistem database. Keamanan sistem database merupakan suatu cara untuk melindungi database dari ancaman, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun bukan. Ancaman adalah segala situasi atau kejadian, baik secara sengaja maupun tidak, yang bersifat merugikan dan mempengaruhi sistem serta secara konsekuensi terhadap organisasi atau yang memiliki sistem database. Nah, selanjutnya yang kedua, aspek keamanan dalam sistem basis data. Aspek keamanan apa saja yang terdapat pada sistem basis data, yaitu yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Merupakan pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Contohnya, data-data yang bersifatnya pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir, social security number, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu integrity atau integritas. Merupakan informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Keasliannya pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan dan dapat dipastikan bahwa informasi yang dikirim tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak dalam perjalanan informasi tersebut. Contohnya, email intercept di tengah jalan, diubah isinya, kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Yang ketiga yaitu authentication atau autentikasi. Merupakan suatu langkah untuk menentukan atau menginformasi bahwa seseorang adalah autentik atau asli. Melakukan autentikasi terhadap sebuah objek adalah melakukan konfirmasi terhadap kebenarannya. Sedangkan melakukan autentikasi terhadap seseorang biasanya adalah untuk memverifikasi identitasnya. Dengan kata lain, informasi tersebut benar-benar dan orang yang dikehendaki. Selanjutnya yang keempat yaitu availability atau ketersediaan. Merupakan upaya pencegahan ditahannya informasi atau sumber daya terkait oleh mereka yang tidak berhak, berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Dampaknya, sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Yang selanjutnya itu non-repudiation, merupakan hal yang bersangkutan dengan si pengirim atau seseorang yang telah melakukan transaksi. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Dukungan bagi electronic commerce. Yang terakhir yaitu access control. Cara pengaturan akses kepada informasi berhubungan dengan masalah authentication dan juga privacy. Metodenya, access control seringkali dilakukan menggunakan kombinasi user ID atau password atau dengan menggunakan mekanisme lain. Nah, kemudian yaitu mengenai 6 pengaman untuk melindungi database. Yang pertama yaitu administrative security. Pengamanan data secara administratif perlu dilakukan untuk menjaga kemungkinan gangguan keamanan data yang datangnya dari orang dalam atau kerjasama orang dalam dengan orang luar. Yang kedua yaitu network security. Nah, setiap proses instalasi software baru dari pengguna jaringan harus didokumentasikan. Demikian pula setiap operasi dan akses perlu dicatat atau logbook. Sehingga bila timbul hal-hal yang tidak diinginkan, administrator jaringan bisa melakukan pelacakan. Setiap aset baik data, perangkat lunak, maupun perangkat keras perlu diberi perlindungan berlapis. Yang selanjutnya yaitu antivirus. Antivirus diciptakan untuk mencegah meluasnya infeksi virus dan untuk memperbaiki file-file yang telah terinfeksi. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah antivirus dibuat hanya untuk mendeteksi dan mencegah jenis atau kategori virus yang pernah ada dan tidak bisa mendeteksi jenis atau kategori virus baru. Selanjutnya yaitu firewall.
Firewall berarti dinding api. Biasanya dibuat pada bangunan besar untuk mencegah menjalannya api dari satu bagian gedung ke bagian lainnya. Firewall pada jaringan komputer adalah perangkat lunak yang dipasang pada komputer server sehingga dapat melindungi jaringan dari serangan yang datangnya dari luar. Selanjutnya yaitu proxy server. Proxy server merupakan pada dasarnya berfungsi seperti firewall jenis application level gateway, suatu server yang berada antara server jaringan dan internet. Yang terakhir yaitu enskripsi dan deskripsi. Data yang dikirim melalui jaringan tidak jarang disadap oleh orang lain untuk kepentingan tertentu, sehingga timbul usaha untuk melakukan pengkodean terhadap data sebelum dikirim melalui jaringan agar tidak bisa dibaca oleh penyadap. Yang selanjutnya yaitu materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Bagaimana melakukan pengamanan terhadap database? Yang pertama, tingkatkan keamanan server. 2. Lakukan validasi inputan. 3. Menggunakan koneksi yang unik. 4. Kontrol akses stabil. 5. Melakukan backup data dan recovery. Dan yang terakhir yaitu lakukan enkripsi terhadap database. Tujuan keamanan database. Yang pertama, secret atau confidentiality, yaitu informasi tidak boleh diungkapkan kepada pengguna yang tidak sah. Kedua, integrity, itu hanya pengguna berwenang yang diizinkan untuk memodifikasi data. Yang ketiga, availability, yaitu pengguna yang terdaftar tidak boleh ditolak akses. Alasan keamanan data penting dilakukan. Yang pertama, untuk mencegah potensi kerugian material. Yang kedua, mengurangi risiko penyalahgunaan data atau informasi. Dan yang terakhir, untuk memperkecil tindakan kriminal faktor yang menyebabkan database tidak aman. Yang pertama, human error, yaitu kondisi saat informasi rahasia perusahaan bocor dan siapa saja dapat memperoleh akses tersebut. Yang kedua yaitu malware. Malware atau malicious software adalah program yang dirancang khusus untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Penyusupan itu bisa masuk melalui email, download internet, atau program yang terinfeksi. Yang terakhir yaitu anggota tim atau karyawan yang berkhianat. Ternyata kehilangan data tidak selalu terjadi melalui media elektronik, karena bisa juga disebabkan oleh seorang anggota tim atau karyawan yang memiliki niat buruk. Selanjutnya adalah ancaman terhadap database, meliputi theft atau pencurian dan fraud atau penipuan. Jika kedua ancaman tersebut terjadi pada sebuah perusahaan, maka perusahaan akan mengalami yang pertama, kehilangan kerahasiaan atau loss of confidentiality. Hilangnya kerahasiaan perusahaan akan menyebabkan hilangnya daya saing. Dan yang kedua, loss of privacy atau kehilangan privasi dapat menyebabkan tindakan ilegal untuk melawan organisasi. Selanjutnya adalah loss of integrity atau kehilangan integritas, menyebabkan data menjadi invalid atau rusak, dipertanyakan kejelasan sebuah data yang dikelola organisasi. Dan yang terakhir adalah loss of availability atau kehilangan ketersediaan. Artinya data atau sistem tidak dapat diakses sehingga mempengaruhi kinerja finansial perusahaan. Jenis-jenis serangan basis data. Yang pertama ada interruption atau penghentian sebuah proses yang sedang berjalan. Kemudian ada interception, menyela sebuah proses yang sedang berjalan. Yang ketiga ada modification atau mengubah data tanpa izin dari pihak otoritas. Dan yang terakhir adalah
fabrication atau perusakan secara mendasar pada sistem utama. Dalam keamanan database, apakah dibutuhkan enkripsi data? Membutuhkan atau perlu, karena enkripsi data melindungi data sensitif yang ada di dalam suatu database. Data yang terenkripsi tergolong lebih aman dari ancaman dari pihak luar. Namun, untuk mengakses data tersebut, DBMS perlu memecahkan kode enkripsi sehingga performa dari database sistem dapat berkurang. Enkripsi biasa menggunakan algoritma khusus untuk mengubah data teks menjadi data ciphertext yang tergolong kompleks. Oke, jadi kalau biasanya enkripsi itu dari teks terang dienkripsi membentuk teks tersambung. Oke, selanjutnya yaitu praktek cara mengamankan MySQL pada PHP MyAdmin agar database kalian memiliki password ketika ingin mengaksesnya. Langkah pertama yaitu dengan cara kita buka exam, jalankan Apache dan MySQL, kemudian kita buka MySQL-nya. Nah, di sini kita cari yang MySQL, kita ke bawah, habis itu kita cari yang user, karena di sini saya sudah memiliki user, membuat user akun, jadi langsung saja. Nah, di sini ada user saya, ada Lisna Amanda, sudah ada. Kemudian kita pilih yang localhost, kita edit. Nah, setelah itu untuk usernya coba kita buat nama ya, kelompok 6 misal. Nah, setelah itu di sini kita ganti password. Nah, kita isikan password terserah. Saya contohkan 123456. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita go. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita coba buka di file explorer. Kita buka data konfigurasi di exam PHP MyAdmin, kemudian kita cari yang konfigurasi.ing. Sepertinya nah itu ada. Kemudian kita buka menggunakan Visual Studio Code. Kita tunggu. Nah, sudah kebuka, kita coba cari. Nah, di sini adalah di dalam konfigurasi tadi kita ubah yang config ini menjadi cookie. Nah, kemudian langsung kita save. Setelah di save, coba kita jalankan kembali database kita. Kita close ini yang ini. Kemudian kita jalankan, buka yang MySQL lagi. Nah, maka database kalian telah terkunci di sini. Karena saya sudah pernah login, jadi tinggal save. Kita masukkan username user kalian di database. Nah, ini user saya adalah Lisna Amanda dan password ketika kalian membuat akun user. Sekian dari kami, itulah contoh dari mengamankan database MySQL pada PHP MyAdmin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.